Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bersama-sama untuk menambah ilmu pengetahuan kita dengan cara mengkaji ilmu tentunya. Nah, kajian pagi ini kita akan coba membahas tentang hadisnya. Kalau pertemuan yang lalu barangkali Bapak Ibu masih ingat, kita ngaji tafsir, sekarang ngaji hadis supaya imbang. Jadi belajar hadis pula, karena hadis juga menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana cara memahami hadis dengan benar. Jadi kalau begitu apa ada yang tidak benar? Nah, mungkin saja. Ketika kita bicara hadis, dan jangan lupa bahwa di Muhammadiyah itu landasan utamanya Al-Quran dan hadis. Nah, ketika bicara hadis, problem hadis itu memang sangat banyak. Paling tidak ada dua problem besar ketika orang belajar hadis. Pertama, kalau hadis itu harus diawali dengan sebuah penelitian hadis atau keotentitasan hadis. Otentitas hadisnya harus digali dulu. Dalam pengertian kualitasnya itu bagaimana? Apakah hadis ini sahih, hasan, dhaif atau maudhu atau lainnya? Itu sudah problem tersendiri. Dalam pengertian itu pekerjaan sendiri. Sehingga banyak orang tidak tertarik belajar ilmu hadis. Saya perhatikan S1, S2, S3 pun mereka yang jurusan tafsir hadis itu kebanyakan menulisnya sisi tafsirnya. Jadi hadis itu jarang. Jadi bisa dibuka itu tesis atau skripsi atau yang lainnya, itu penelitian tentang hadis itu lebih sedikit daripada orang menulis tafsir. Mungkin orang berpikirnya tidak ingin repotnya kalau orang mahasiswa, daripada menulis skripsi atau tesis atau disertasinya tentang hadis itu membutuhkan waktu sendiri, jadi meneliti hadis dulu, dan itu sangat panjang, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu problem yang kedua adalah nanti problem fahmul hadis, bagaimana memahami hadis. Ternyata memahami hadis juga tidak semudah apa yang kita bayangkan atau kita dengar. Nah, ketika problem yang pertama itu problem kualitas hadisnya bagaimana, inilah yang terjadi di masyarakat, itu terjadi perbedaan pendapat karena memahami itu problem kesohihan atau kualitas hadis itu, ini sahih atau tidak. Di Muhammadiyah dalam rumusan manhaj tarjihnya dikatakan bahwa Muhammadiyah itu apabila beristidlal hukum itu melandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Kalau dulu kan As-Sunnah As-Sahihah. As-Sunnah Sahihah itu artinya hadis yang diterima itu hanya hadis sahih gitu. Lalu kemudian pada putusan terbaru atau berikutnya, kata As-Sahihah itu diganti menjadi Al-Maqbulah. Kenapa? Karena antara sahih dan makbul itu pengertiannya berbeda. Kalau sahih itu berarti hadis yang diterima itu hadis yang sahih-sahih saja. Padahal ada juga hadis hasan. Yang hasan itu juga masih makbul, bisa diterima. Karena kalau manhajnya berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, otomatis banyak hadis-hadis hasan yang akan ditolak oleh Muhammadiyah.
Maka dirumuskanlah, rumusan terbarunya itu adalah as-sunnah al-makbulah, jadi hadis yang makbul. Yang makbul itu meliputi hadis yang sahih dan yang hasan. Dan dengan sendirinya di Muhammadiyah tentu tidak banyak merekomendasikan atau menggunakan hadis-hadis yang doif, apalagi maudhu. Sementara mungkin di luar Muhammadiyah masih ada yang membolehkan untuk mempergunakan hadis doif. Nah, sehingga disitulah nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan pandang. Karena dari problem ini saja sudah ketemu. Contoh, ibu-ibu mungkin dulu ketika punya anak, baru ibu melahirkan, itu anaknya diadankan atau enggak, Bu? Ada yang diadankan dan juga diikomahkan. Jadi diadankan pada telinga kanan dan diikomahkan pada telinga kiri. Yang itulah yang terjadi di sebagian besar masyarakat. Nah, kalau melihat kepada kualitas hadis, apakah betul Rasulullah itu harus atau memerintahkan mengadankan kepada setiap bayi yang dilahirkan? Kan pertanyaannya seperti itu. Lalu cari, ada enggak hadisnya? Oh, ada. Memang betul ada hadisnya. Siapa orang yang mengadankan pada telinga kanan dan mengikomatkan pada telinga kiri, maka dia tidak akan digoda oleh umusibyan. Umusibyan itu maksudnya setan. Jadi bayi yang baru lahir diadankan pada telinga kanan, dikomatkan pada telinga kiri, maka bayi tersebut tidak akan digoda oleh setan. Itu hadisnya. Oh, berarti kalau menurut hadis itu kita harus mengadankan bayi? Belum. Hadis itu kita teliti dulu, itu hadisnya sahih apa tidak. Nah, di sini yang terkadang tidak masuk dalam ranah ya, kaitan penelitiannya gimana, hadis itu sahih apa tidak, apa harus langsung kita amalkan. Ternyata hadis mengadankan bayi ya, itu termasuk hadisnya yang dhaif. Bahkan yang hadis tadi itu yang saya katakan tentang umusibjan itu hadisnya maudhu atau palsu. Maka berdasarkan rumusan ini, kalau di Muhammadiyah maka tidak akan menggunakan hadis yang dhaif atau yang palsu, karena itu tidak makbul. Berarti Bapak Ibu, ketika ada orang yang melahirkan bayi, ya tidak perlu diadankan, tidak perlu diikomatkan, karena landasan hadisnya itulah hadis yang tidak makbul. Sementara sebagian lain ada yang menerima hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada yang membolehkan hadis yang maudhu juga tidak persoalan, yang penting isinya bagus. Nah, itu sebagian begitu. Jadi di sini saja sudah ketemu problemnya. Ada problem tentang kualitas hadis. Maka tentu yang baik saya ingin mengatakan bahwa hadis itu jelas harus kita ambil, kita kaji, lalu kemudian kita amalkan. Tetapi di dalam mengamalkan itu hadis harus berhati-hati, ya, amalkanlah hadisnya yang betul-betul makbul alias statusnya itu sahih atau hasan. Tapi selain itu ya kita tangguhkan dulu untuk diamalkannya. Contoh yang kedua, mengadankan mayit, ya, jenazah di kuburan. Sebelum dikubur yang lahat diuruk itu kan ada sebagian masyarakat, mungkin juga sebagian besar masih berpandangan itu harus diadankan dan diikomatkan. Mungkin tujuannya baik, tetapi dari tujuan baik itu harus dilihat dulu ada enggak dasar hukumnya. Al-Quran ada enggak? Enggak ada. Hadis bagaimana? Nah, itu. Khusus kaitan mengadankan ya, jenazah itu mayit, itu tidak ada hadisnya. Tapi kalau mengadankan bayi masih ada hadisnya, walaupun hadisnya memang hadis yang dhaif, yang lemah, atau hadis yang palsu, yang maudhu. Karena mengadankan jenazah itu tidak ada dasar hadisnya, itu jelas-jelas Bapak Ibu tidak perlu ya. Jadi di masyarakat tidak usah. Kita perlu menyuarakan tadi bagaimana memahami hadis dengan benar. Ditunjukkan hadisnya, lalu kemudian kalaupun ada hadisnya, kita tanya itu hadisnya sahih atau tidak. Jadi dalam beribadah itu lebih baik berhati-hati. Ada satu kaidah tuh, amalun qalilun fis sunnati khairun min amalin kasirin fi bid'ati. Amal yang sedikit tetapi sesuai dengan sunnahku itu khairun, lebih baik, min amalin kasirin fi bid'ati, daripada amalnya banyak tapi itu terkena dalam bid'ah. Artinya tidak ada contoh dari Nabi.
Nah, ini yang pertama. Problem yang pertama adalah tentang kualitas hadis. Yang kedua, di dalam problem hadis itu adalah fahmul hadis. Bagaimana cara memahami hadis. Mungkin hadisnya sudah sahih, tetapi memahami hadis itu pula yang perlu dikaji. Jadi tidak selamanya hadis itu harus dipahami secara tekstual. Tekstual itu artinya apa adanya. Jadi teksnya seperti itu ya seperti itu. Mungkin dalam kasus tertentu ya, hadis itu harus dipahami secara tekstual, tetapi dalam kasus yang berbeda yaitu tidak bisa dipahami dengan tekstual. Karena harus ditemukan rumusan-rumusan lain. Apakah betul maksud hadis itu seperti itu? Lalu bagaimana latar belakangnya kemunculan hadis itu juga yang harus digali. Jadi tidak bisa selamanya untuk dipahami apa adanya, tekstual itu istilahnya. Dan kebalikannya adalah kontekstual. Jadi ada tekstual dan kontekstual. Contoh ya, saya pernah ketemu dengan orang yang senang pakai jubah putih. Saya juga pakai jubah putih. Mereka memahami kita itu harus ngikut sunnah Nabi, dipakai baju yang putih. Karena Nabi pun berjubah, jubah putih seperti orang-orang Arab itu kan berjubah putih. Itu salah satunya adalah mendasarkan hadis dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min siyabikumul biyadi fa innaha min khairi siyabikum. Berpakaianlah kamu semuanya dari pakaian yang berwarna putih. Itu hadisnya begitu, Mang. Jadi Nabi memerintahkan berpakaianlah kamu dengan pakaian yang berwarna putih. Ya. Kenapa? Karena fa innaha min khairi siyabikum. Karena sesungguhnya pakaian putih atau berwarna putih itu adalah sebaik-baik pakaian untukmu. Ini hadisnya benar, hadisnya sahih. Kita dianjurkan oleh Nabi memakai pakaian putih. Lalu bagaimana memahami hadis ini? Apakah hadis ini dipahami mentah-mentah? Pokoknya ini kalimatnya kalimat amr, fi'il amr itu adalah perintah. Kalau perintah itu berarti menjadi hukumnya wajib. Apakah betul seperti itu? Lalu bapak-bapak ini mohon maaf yang tidak berpakaian putih berdosa semua ini. Ibu-ibu yang tidak menggunakan pakaian putih ini tidak ngikut sunnah Nabi. Yang repot kan kasihan orang Jogja juga. Tidak ada yang masuk surga nanti. Karena pakaian Jogja harus pakai batik umpamanya. Kalau begitu orang yang nggak pakai batik tidak akan masuk surga. Yang masuk surga hanyalah yang berpakaian putih. Apa begitu dipahaminya? Tentu tidak juga begitu. Nah, maka di sini ada problem. Gimana cara memahami teks tersebut? Teksnya betul, Nabi anjurkan atau perintahkan berpakaianlah kamu dengan pakaian yang berwarna putih. Karena fa innaha min khairi siyabikum, itu termasuk sebaik-baik pakaian bagimu itu yang berwarna putih. Saya kira memahami tekstual seperti itu lalu kemudian dikaitkan menjadi sesuatu yang yang harus atau dianggap yang tidak berpakaian putih itu justru mereka orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi atau menjadi orang yang pelaku bidah, itu kan sangat berbahaya sekali. Bukankah dalam hadis yang lain juga Nabi katakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila samikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah melihat warna bajumu, warna kulitmu, fisikmu, itu tidak akan dilihat. Walakin yanduru, akan tetapi Allah akan melihat ila qulubikum, kepada hatimu, wa a'malikum, dan kepada amal perbuatanmu. Ya. Jadi tidak ada persoalan orang mau pakai baju batik, yang penting hati dan amalnya sesuai dengan Quran hadis. Dengan orang yang mau pakai baju putih juga silahkan. Tapi jangan merasa yang paling sunnah ya, yang nyunah itu yang pakai baju putih atau jubah putih.
Yang kedua, baju putih atau jubah itu, jubah yang berwarna putih itu kalau dilihat dari kacamata sejarah, karena memang betul Nabi memakai jubah putih, para sahabat juga iya, tapi dikaitkan dengan kultur, memang masyarakat Arab terbiasa pakai jubah putih itu. Tidak ada di Arab itu yang pakai batik, tidak ada. Orang Arab kok pakai batik. Jadi adanya adalah dengan memakai baju putih atau jubah putih itu. Bebo juga mungkin bisa melihat ya, menyaksikan ketika pergi ke tanah suci. Saya juga ngamati itu, mencocokkan hadis itu. Ketika saya amati waktu di Mina ya, sambil menunggu bis, ternyata di sana itu memang semuanya itu pakai jubah putih. Jadi orang yang bersih-bersih itu loh, yang tugasnya itu tugas sampah itu, membersihkan sampah itu semuanya pakai jubah putih itu. Lalu di terminal itu kernetnya pakai jubah putih. Jadi semuanya mau pakai jubah putih. Jadi bagi orang Arab ya, yang ulama pun pakai jubah putih, tukang parkir juga pakai jubah putih, tukang sampah juga pakai jubah putih. Jadi kalau dikaitkan standar yang nyunah yang paling bagus adalah orang yang berpakaian jubah putih ya, itu juga tidak tepat. Ya. Jadi ini fahmul hadisnya perlu kita perhatikan. Jadi ada tekstual dan kontekstual. Mana yang paling baik? Apakah yang tekstual ataukah yang kontekstual? Ya tentu jawabannya ya tergantung konteksnya juga. Dalam hal-hal tertentu hadis itu harus dipahami dengan tekstual, itu harus bahkan wajib. Tapi dalam hal yang berbeda juga tentu tidak bisa, bahkan bisa jadi keliru, bisa jadi sesat itu kalau memahami hadis dengan cara tekstual. Jadi tergantung ya, dalam kasus apa, dalam hadis yang seperti apa. Contoh hadis tentang sholat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kita juga sering mendengar, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu ketika bab sholat itu memang harus tekstual ya. Kalau Nabi sholatnya seperti ini ya seperti ini, kalau Nabi membaca doa rukunya seperti ini ya harus seperti ini juga ya. Jadi tidak bisa dirubah-rubah ya. Umpamanya Allahu Akbar, ganti sajalah, jangan pakai Allahu Akbar. Akbar itu kan artinya besar, mungkin dengan yang lain saja. Adim juga kan besar, Allahu Adim umpamanya. Itu para ulama ya mengatakan bahwa dalam konteks contoh salat ini memang kita harus ya tekstual. Jadi kalau Nabi bilang begitu ya kita jalankan seperti itu. Itu contoh. Yang kedua, ada memahami hadis itu secara kontekstual. Nah, ini yang ingin saya banyak jelaskan di sini. Jadi menurut pandangan saya memahami hadis itu, pertama, setelah melalui proses tadi penelitian, itu harus diteliti dulu hadisnya sahih atau tidak. Setelah sahih baru kita masuk kepada ranah yang kedua, fahmul hadis. Nah, fahmul hadisnya itu apakah ini dipahami dengan tekstual ataukah tidak. Selama memang masih memungkinkan untuk dipahami tekstual, maka pahamilah hadis itu secara tekstual. Tetapi kalau memang itu dimungkinkan ada sisi-sisi yang lain, itu maka juga tidak boleh memaksakan diri hadis itu dipaksakan dengan tekstual. Ada 4 kaidah yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis ini. Yang pertama, hadis itu perlu dilihat dengan sababul wurud, sebab wurudnya itu hadis. Jadi apa yang melatar belakangi hadis itu turun, itu perlu kita kaji. Contoh, hadis riwayat Bukhari Muslim tentang kaitan sholat Jumat itu, Nabi bersabda, idza jaa ahadukum al-jum'ata, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat,
falyaghtasil, maka mandilah kamu. Jadi ini perintah mandi kalau kita mau sholat Jumat. Hadis ini kalau dipahami tekstual, siapapun yang mau sholat Jumat wajib mandi. Jadi kalau tidak mandi ya itu menyelisihi sunnah atau menyelisih perintah ini, karena ini perintahnya juga dengan menggunakan amr, ya namanya perintah kan dengan fiil amr. Jadi wajib bapak-bapak yang mau berangkat Jumat itu harus mandi atau wajib mandi. Kalau tidak mandi ya itu, kalau konsekuensi wajib bisa jadi berdosa. Apakah betul memahami hadis itu? Nah, kita cek dulu apa ada latar belakang hadis itu muncul atau asbabul wurudnya apa hadis ini. Ya. Perlu diketahui Bapak Ibu, ketika bicara hadis juga sama dengan bicara Quran. Ada asbabun nuzul. Kalau ayat, kalau hadis asbabul wurud, apa latar belakang munculnya itu hadis. Nah, kalau dilihat Nabi berkata seperti itu, dilacak ke belakang, itu ada latar belakangnya yang menyebabkan Nabi berkata seperti itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan waktu itu kan kondisi masyarakat Arab itu, kondisi masyarakat Arab itu memang pertama ya pedagang, lalu juga yang kedua perekonomian saat itu juga belum terlalu baik. Mereka banyak menyibukkan diri di pasar sehingga keringatan segala macam, bau. Ketika sholat Jumat langsung dari pasar dan seterusnya langsung datang ke masjid. Lalu Nabi bilang, maksudnya mengingatkan, terus kalian, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil, bahwa kamu itu kalau datang Jumat itu mandi dulu. Karena dengan tidak mandi itu menjadi bau dan mengganggu jamaah yang lain. Nah, ternyata hadis itu berawal Nabi bicara seperti itu karena ada sebabnya atau ada latar belakangnya. Tapi bagi bapak-bapak yang dari pagi memang sudah mandi, berangkat ngantor, apalagi ruangannya ber-AC dan tidak ada unsur yang tadi mengganggu bau, ya tidak harus memaksakan dari kantor pulang dulu lalu mandi. Dan para ulama juga bersepakat bahwa hukum mandi Jumat itu bukan wajib tapi sunnah. Ini yang pertama contoh. Jadi hadis itu harus dilihat dari asbabul wurudnya. Contoh yang kedua, kaitan tentang penentuan awal ya, bulan Ramadan Syawal. Nah, ini masyarakat masih terpola dengan dua pandangan. Ada yang tekstual sekali, karena hadis-hadisnya mengatakan idza ra'aitumu, kan apabila kamu melihat itu. Termasuk ketika kemarin gerhana matahari masih saja banyak pertanyaan. Juga banyak yang bertanya lewat SMS atau lewat langsung, Ustaz, katanya sholat gerhana itu dilakukan kalau melihat gerhana. Bagaimana kalau tidak bisa melihat gerhana? Karena dalam hadis tentang gerhana juga begitu. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat kedua gerhana itu, matahari dan bulan, fad'ullaha wasallu, berdoalah kepada Allah, wasallu, dan sholatlah. Itu kalau dipahami dengan tekstual, kalau melihat bulan, kalau melihat matahari, sebagaimana ketika kasus Idul Fitri, Idul Adha. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah tidak ingin memahami hadis tentang itu secara tekstual murni. Apabila kamu melihat bulan, makna melihat itu apa? Lalu dikaitkan dengan Al-Quran bagaimana? Lalu kemudian dihubungkan dengan ilmu pengetahuan astronomi seperti apa? Ketika Nabi bicara seperti itu, karena konteks masa waktu itu Nabi, ya memang pengetahuan yang ada baru sebatas melihat. Profesor Samsur pernah meneliti ketika kapan munculnya itu hadis yang Nabi katakan idza ra'aitumu fasumu, apabila kamu melihat bulan berpuasalah.
Itu bisa dilacak mundur jauh ke belakang, ditemukan tanggal berapa peristiwa itu, kemudian ketinggian berapa, ternyata ketinggian bulan sudah cukup tinggi. Wajar saja orang itu berkatanya, kami sudah melihat bulan ya Rasul. Nah, jadi Muhammadiyah contoh dalam hadis ini tidak memahami secara tekstual, tetapi dipahami apa yang melatar belakangi hadis itu muncul atau turun. Karena di dalam hadis yang lain juga Nabi katakan bahwa sungguhnya umat itu, bahwa umat yang ummi, la naktubu wala nahsubu. Kami waktu itu memang belum bisa menulis, kami belum bisa menghitung. Berarti berdasarkan itu ada indikator bahwa tidak dipaksakan harus memahami teks, harus melihat bulan. Karena kalau melihat bulan mungkin ada keterbatasan mata, ada keterbatasan cuaca yang bisa menghalangi seseorang melihat bulan. Tapi itu hadisnya memang demikian. Nah, sehingga cara menurut saya yang benar juga perlu tadi dipahami dengan sisi yang lainnya. Asbabul wurudnya itu bagaimana. Yang kedua, memahami hadis dengan benar itu juga perlu dilihat tentang geografi. Geografi itu ya daerah di mana Nabi berada atau Nabi tinggal. Contoh yang ingin saya kemukakan tentang bagaimana memahami hadis juga dilihat dari geografi ini juga penting, karena kalau dipahami tekstual bisa sesat ini. Contoh ya, hadis tentang bab kiblat. Salat itu kan wajib menghadap kiblat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu, dalam bab salat itu bisa kita banyak temukan itu. Nabi katakan begini, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Jadi Nabi katakan, kan Nabi perintahkan salat wajib menghadap kiblat. Sahabat tanya, kiblatnya kemana ya Rasul? Ya, kiblat itu adalah ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Kiblat itu posisinya antara timur dan barat. Kalau antara timur dan barat berarti kemana tuh? Ke selatan itu. Ini kan barat, Mbak. Barat, timur. Jadi Nabi katakan, ya arah kiblat yang benar itu adalah ma bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Berarti kalau timur dan barat itu ya kiblatnya harus ke selatan. Jadi kita ini orang Jogja itu sholatnya harus menghadap ke selatan, ke Bantul. Jadi betul kita itu menghadap ke Nyi Loro Kidul itu. Yang betul itu Nyi Loro Kidul. Kalau hadis ini diterapkan di Indonesia jadi salah itu. Hadis ini dibacakan oleh Nabi karena Nabi tinggal di Madinah. Geografis Madinah dengan Makkah atau dengan arah kiblat itu, Madinah itu berada di utara kiblat itu. Jadi Madinah itu berada di utara kiblat, sehingga Nabi katakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Kiblat itu posisinya antara timur dan barat. Hadis ini sahih. Tapi kalau dipahami tekstual, pokoknya hadisnya begini gitu. Jadi orang-orang yang masih percaya Nyi Loro Kidul betul juga itu. Karena hadisnya begini. Jadi kiblat itu yang benar itu antara timur dan barat, ya ke arah selatan itu. Ke Laut Kidul itu selatan. Hadisnya sahih tadi, tidak ada persoalan. Tapi ketika pemahamannya dipaksakan tekstual, yang kita berada di geografis negara kita itu, arah kiblat itu sebetulnya bukan ke arah selatan, tapi ke arah barat yang agak mengsong, namanya apa? Barat laut apa? Barat daya. Laut, nah itu. Jadi tidak bisa hadis ini diterapkan di Indonesia, karena ini berhubungan dengan letak geografis. Ini berlaku di Madinah, betul. Arah kiblat itu antara timur dan barat. Nah, sehingga dengan melihat ini saya katakan tadi bisa jadi keliru itu memahami agama kalau memaksakan harus tekstual. Dilihat dulu tentang apa persoalannya, lalu ternyata dikaitkan dengan geografis. Oh ya wajar, wong ini hadis ini terjadi ketika Nabi di Madinah. Nabi bicara begitu. Memang letak Madinah itu secara geografis berada di utara kiblat atau di utara Ka'bah. Tapi kalau di sini ganti hadis ini, pemahamannya yang diganti. Mana arah kiblat? Arah kiblat itu antara selatan dan utara, begitu. Kalau di Madinah arah kiblat itu antara timur dan barat. Yang ketiga,
Cara memahami hadis ya, ini perlu dilihat ilat, ilatul hukmi, ilat hukum, sebab hukum yang mengiringi hadis itu ya. Banyak ini contoh tentang ini hadis-hadisnya ya. Contoh yang pertama yang saya sampaikan tentang sholat asar. Ini ilat hukumnya perlu dikaji. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan begini, la yusallina ahadukumul asra ila fi bani Quraidah. Nabi katakan, janganlah salah seorang di antara kalian itu sholat asar. Jadi tidak boleh sholat asar ila fi bani Quraidah, kecuali kalau sudah sampai bani Quraidah. Bani Quraidah itu nama tempat gitu. Jadi hadisnya tidak boleh salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya, contoh biar mudah ya. Ini kan Bani Quraidah nama tempat. Tidak boleh sholat asar kecuali kalau sudah di Solo umpamanya. Nah, orang memahami tekstual berarti sholat asar itu wajib kalau di Solo. Sholat asar itu wajib kalau sudah di Bani Quraidah. Kalau tidak di Bani Quraidah berarti itu tidak sah sholat asarnya. Itu tekstualnya begitu. Apakah harus demikian dipahaminya? Apa ilatul hukminya di situ? Apa ilatul kalamnya apa itu? Sebenarnya kalau dilacak, Nabi ketika mengatakan seperti itu, tujuan Nabi itu supaya para sahabat itu bergegas itu dalam melakukan perjalanan itu, bergegas, diupayakan kamu sudah sampai segera di Bani Quraidah itu waktu asar, sehingga kamu sholat asar di Bani Quraidah gitu. Sehingga Nabi katakan jangan kamu sholat kecuali di Bani Quraidah. Tujuan Nabi itu supaya tadi para sahabat dalam perjalanan itu jangan leha-leha, jangan santai-santai, segera. Pokoknya maksimal kamu sudah sampai sholat asar nanti di Bani Quraidah. Tapi kan di antara sekian sahabat juga ada yang memang jalannya yang lambat. Sebelum sampai Bani Quraidah atau sebelum sampai Solo umpamanya sudah keburu maghrib. Itu kan ramai tuh saat rombongan. Jangan sholat, kata Nabi kalau sudah di Solo. Iya, tapi kan sudah habis nih waktunya ini, sudah mau maghrib. Nah, orang yang tekstual dia tidak akan mau sholat asar tuh kalau belum sampai ke Solo. Kita ini baru sampai sebelum Solo apa? Klaten. Ini baru di Klaten. Iya, tapi kan waktu asar sudah habis. Padahal kalau waktu asar sudah habis, sekalipun belum sampai ke Solo, segera laksanakan sholat asar ya di Klaten. Jangan memaksakan diri ke Solo kalau waktu asarnya sudah habis. Tapi maksud Nabi itu bersegeralah kamu, diupayakan nanti sholat asar itu sudah sampai Solo, sudah sampai Bani Quraidah. Nah, itu artinya ada sebab kasualitas, ada kasus kasualitasnya. Contoh lagi, kemarin juga kami pas hari Jumat sedang fatwa, ada yang bertanya tentang musik. Saya kebetulan yang membuat jawabannya. Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang musik? Karena kami seorang guru yang harus mengajar eskul musik. Ya, jawabannya sudah jelas ya. Dalam APT putusan resmi Muhammadiyah tentang bab musik, bab gambar itu juga ada. Sebagian masyarakat kan ada yang mengharamkan gambar secara mutlak, ada yang mengharamkan musik secara mutlak. Kalau Muhammadiyah memahami ini tidak begitu, tidak tekstual. Lalu dicari ilat hukumnya apa itu? Kenapa Nabi melarang gambar itu? Kenapa? Tujuan Nabi bicara seperti itu waktu itu dalam kondisi yang seperti apa? Sehingga tidak bisa dipahami tekstual apa adanya, harus dicari ilat hukumnya ya. Itu dalam HPT ada tentang gambar dan musik itu. Jadi Muhammadiyah berpedomannya bahwa
Al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ya berkisar kepada ilat hukum yang mengelilinginya, ada dan tidaknya. Sehingga rumusannya gambar atau musik itu bisa jadi hukumnya haram, ya, dan bisa jadi hukumnya ya boleh, dan bisa jadi hukumnya yaitu makruh, atau bisa saja menjadi sunnah atau sesuatu yang harus. Gambar Kiai Haji Dahlan dulu kan pernah difatwakan haram, dipasang di sekolah-sekolah atau lembaga Muhammadiyah. Lalu kemudian diralat putusan berikutnya. Kenapa dilarang itu? Karena dikhawatirkan akan muncul kesyirikan. Jadi Nabi larang gambar itu karena masih ada kekhawatiran kesyirikan-kesyirikan, sebagaimana dulu pernah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Itu kan lewat gambar tuh, pemujaan, pengagungan, kultus terhadap individu, seorang tokoh yang diagung-agungkan, lalu kemudian dibuat gambarnya, yang gambar itu diagung-agung. Mungkin sebagian orang juga masih ada tuh, yang senang dengan Syiah, gambar Khomeininya dipajang di kamarnya, yang senang dengan tokoh siapa, setiap kali wirid itu berada di hadapan gambar tokoh tersebut. Itu kalau dengan gambar tersebut bisa mengakibatkan kepada kesyirikan, maka gambar itu jelas haram itu. Semuanya sepakat. Jadi gambar yang bisa mendatangkan ya kesyirikan itu menjadi haram. Itu ilat hukumnya di situ. Jadi tidak bisa digeneralisir semua gambar haram. Bagi mereka yang kuliah di kedokteran, gambar itu bukan haram, malah bisa jadi ya wajib itu. Coba Bapak Ibu yang ngajar di fakultas kedokteran atau sekalian yang belajar di fakultas tersebut, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita amati gambar organ manusia. Ini hati sebelah sini Bu ya, kelihatan dari hati. Nah ini hati sebelah sini, lalu kemudian uratnya sebelah sini. Itu menerangkan apa itu, sebuah organ tubuh untuk proses pembelajaran. Itu tidak bisa diawang seperti ini kalau tidak melihat gambar. Berarti gambar itu malah wajib dihadirkan karena ada proses tujuan untuk pembelajaran. Jadi tidak selamanya itu haram secara mutlak. Demikian juga dengan musik ya, jadi sama. Memang ada hadis yang mengatakan haram, tetapi juga ada hadis pula yang membolehkan. Seperti dalam bab peperangan itu, supaya dibunyi-bunyikan, itu kan musik tuh, untuk menjadi penyemangat itu juga musik. Lalu kemudian ketika bab nikah kan ada hadis tentang nikah tuh. A'linun nikah itu wadribu apa itu aduf, alankanlah pernikahan, lalu kemudian pukullah adufak gitu. Jadi rebana itu menunjukkan rebana itu musik. Berarti tidak mungkin hadis yang satu dengan hadis yang lain itu bertentangan. Berarti dalam kondisi tertentu ya musik bisa jadi haram, tetapi dalam kondisi yang lain itu mubah-mubah saja, atau bisa jadi menjadi sesuatu yang harus. Jadi tidak bisa ya, selamanya tadi kita pahami cara tekstual, harus dilihat ilatul hukminya seperti apa. Yang terakhir, cara memahami hadis yang keempat, kaidah yang keempat adalah juga perlu dilihat sosiokulturalnya. Contoh ya, dalam bab sholat itu ada hadis tentang kebolehan seseorang meludah ketika sholat. Memang itu ada hadisnya. Jadi ketika sholat boleh itu meludah. Dan secara umum kan meludah itu supaya ke sebelah kiri. Di ke sebelah kiri, lalu kemudian kan diinjak oleh kaki itu. Hadis itu benar, hadis itu sahih. Tapi fahmul hadisnya kalau diterapkan di sini, coba saja Bapak pengen lalu kemudian ngeludah. Ludahnya di mana? Di masjid. Padahal kondisi masjid dulu dengan kondisi masjid sekarang itu berbeda. Dulu itu ya yang namanya masjid itu tidak seperti masjid yang dibayangkan sekarang ini. Hadis itu betul. Tapi kalau dipaksakan, kan boleh meludah lah, ya silakan saja meludah, paling takmir marah. Meludah kok sembarangan. Kan boleh hadisnya dalam sholat, betul, tapi juga dilihat. Waktu itu hadisnya
hadis tentang kaitan masjid masih sedemikian rupa bentuknya ya masih pasir. Kalau meludah yang meresap ke dalam, bahkan kata Nabi tadi suruh diinjak pakai kaki. Nah, sekarang menerapkan hadis itu ketika kondisi masjid yang seperti ini tidak bisa. Jadi inilah cara memahami hadis. Jadi ada dua problem besar tadi tentang problem kualitas hadis dan ada problem fahmul hadis. Saya kira demikian dulu, supaya ada kesempatan untuk tanya jawab. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah mungkin ada yang mau ditanyakan. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini untuk yang tadi yang ketiga kan ilat tentang hukum yang perlu dikaji. Nah, itu bagaimana hukum musik itu menjadi haram dan itu ketika kondisinya seperti apa? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Sekiranya Ustaz dapat menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz katakan tadi hadis hasan dimaqbul. Bagaimana dengan pendapat bahwa hadis dhaif yang dirawikan minimal 3 orang itu sama dengan hasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami mendapatkan suatu pembelajaran yang sangat penting buat kami, tapi di dalam masyarakat kami masih banyak terkenal, yaitu tentang hal kaitannya dengan seni dan juga kaitan dengan seni, terutama adalah hal orang pematung, pembuat patung, dan dia disimpan, diingatkan itu tetap tidak apa-apa karena hari ini kan bukan untuk pemujaan. Nanti lagi dan asal ini mana yang diharapkan dan mana yang itu sebenarnya boleh seperti itu. Ini yang perlu untuk kami nanti untuk menyampaikan pada warga, jangan sampai menyimpan patung akhirnya oleh cucunya anaknya dibesarkan akhirnya jadi diluruskan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Tentang kaitan hadis dulu, tadi hadis itu secara umum terpola. Memang nanti hadis itu dari bedanya kalau hadis dalam ukuran kuantitas itu disebutnya ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Itu menurut kuantitas hadis itu. Tapi kalau hadis ditinjau dari kualitas hadis itu ada yang sahih, hasan, dhaif dan seterusnya. Kalau dari kuantitas hadis itu hadis hasan hadis yang ahad Bu ya, mohon maaf. Jadi pertama mutawatir, kalau mutawatir diriwayatkan oleh banyak rawi dan seterusnya definisinya. Kalau hadis ahad itu hadis yang satu. Nah, hadis ahad itu terbagi menjadi macam-macam, ada 3, ada hadis yang masyhur, aziz dan gharib. Nah, itu. Jadi ada yang diriwayatkan oleh 3 orang, ada yang diriwayatkan oleh 2 orang, ada yang diriwayatkan oleh 1 orang. Nah, itu disebutnya adalah hadis hasan, tapi nanti kategorinya masyhur, aziz dan gharib. Kalau gharib ya 1 orang, kalau aziz 2, kalau masyhur 3 orang. Tapi semuanya disebut hadis hasan. Itu kalau berdasarkan kuantitas rawi. Tapi kalau berdasarkan kualitas yaitu ya sahih, kemudian hasan ya dhaif. Memang di kalangan ulama hadis juga terjadi perbedaan pendapat. Jadi hadis dhaif itu, hadis dhaif yang kemudian
digabung-gabungkan banyak jalur dan seterusnya bisa menjadi hadis hasan. Tapi nanti hasannya disebut hasan li ghairih, bukan hasan li dzatih. Jadi bukan hasan yang aslinya, bukan. Tapi itu aslinya itu hadisnya itu dhaif semuanya itu. Dhaif, tapi karena banyak kemudian menjadi naik derajatnya menjadi hasan li ghairih. Jadi menjadi hasan itu karena ada jalur-jalur yang lainnya. Bisa menjadi pedoman nggak itu? Lalu yang kedua ada ulama yang berpendapat ya kalau dhaif ya dhaif gitu. Walaupun digabung-gabungkan dengan hadis dhaif ya tetap dhaif gitu. Tidak akan pernah naik menjadi hasan gitu. Nah itu terpola yang menjadi dua pandangan itu. Nah kebetulan dalam hal ini saya masih berpandangan ya pribadi ya bahwa ya yang dhaif ya memang dhaif Bu ya. Yang hasan ya hasan. Jadi dhaif dengan dhaif ya dhaif tambah dhaif ya hasilnya tetap dhaif begitu. Tidak dhaif tambah dhaif menjadi hasan. Tapi seperti itulah memang ada di dalam pandangan para ulama yang berbeda. Bahkan hadis dhaif sendiri ya boleh saja diamalkan dalam rangka fadhilul amal itu. Untuk keutamaan amal itu ada, dan itu juga tidak bisa kita salahkan karena memang dalam pandangan para ulama hadis yang seperti itu juga ada. Jadi fadhilul amal itu boleh dengan menggunakan hadis yang dhaif. Tetapi kembali kepada Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah karena sudah membuatkan aturannya ya adalah dengan hadis yang makbul ya. Yang makbul itu sahih dan hasan. Berarti yang dhaif otomatis ya ditinggalkan saja. Kemudian yang kedua kaitan, jadi ini Mbak sini apa tadi ya? Musik. Oh, musik yang haram ya, termasuk Bapak yang gambar tuh ya. Patung. Nah, jadi kalau dilihat dari ilat hukumnya, mereka yang mengatakan musik itu haram kan melandaskan kepada surat apa itu Luqman ya, Luqman ayat 6 kalau kurang lebih itu. Yang kaitan bahwa ada di antara manusia itu yang terpesona dengan lahwal hadis. Dia menjadikan terpesona kemudian menjadikan lalai dari ingat kepada Allah, maka itu menjadi haram. Sebetulnya ayat itu bicara secara umum, bukan hanya musiknya saja. Jadi apapun yang bisa ya memalingkan diri dari zikrullah, yang bisa melalaikan dari ibadah kepada Allah, maka bisa menjadi haram. Jadi musik yang haram itu ya seperti itu. Jadi pertama umpamanya kaitan tentang tadi, musik itu bisa melalaikan untuk beribadah kepada Allah ya, dia asik menikmati dengan musiknya itu sampai lupa pada zikrullah, sementara ibadah yang lain malah terabaikannya. Itu bisa saja menjadi nanti kategori yang terlarang. Termasuk TV ya? Ya, termasuk TV atau apapun yang memang itu bisa memberikan madorot, itu hukum apapun itu menjadi ya terlarang atau tidak boleh. Jadi itu secara umum begitu. Kemudian yang kedua ya lagu juga ya perlu dilihat syairnya ya. Jadi ada syair-syair yang memang syairnya kan jorok ya, atau syairnya itu porno, syairnya berbau maksiat itu ya. Seperti apa ya? Ada lagu-lagu pelesetan tapi kan porno dan itu dinikmati. Ya, saya kira ya enggak. Tapi kalaupun musik atau lagu ya itu yang tadi dalam hadis itu yang ditemukan untuk mengiringi peperangan, itu musik-musik yang untuk memberikan semangat. Lalu kemudian juga ada dalam pernikahan juga ada itu tentang rebana, itu juga musik. Jadi ilat hukumnya ya seperti itu, bisa memalingkan diri atau tadi bisa mendatangkan unsur maksiat kepada Allah. Gambar juga sama Pak, jawabannya ya sama. Dalam HPT kan dikembalikan kepada ilat hukumnya. Apabila dengan gambar itu bisa mengakibatkan orang terjerumus kepada kesyirikan, ya seperti tadi contoh gambar Kiai Dahlan, kalau bisa menjurus kepada kesyirikan maka haram hukumnya, tidak usah masang gambar itu. Tapi kalau itu biasa saja ya cuman sekedar ya hiasan dinding untuk sebagai hanya untuk ngasih tahu kepada anak murid, sebagaimana sekarang juga kan ada gambar presiden, gambar wapresnya, itu cuman terpampang saja, tidak ada unsur-unsur yang menjurus kepada kesyirikan untuk mengkultuskan gambar tersebut, ya itu boleh-boleh saja. Tapi jika sebaliknya itu menjadi tidak boleh. Jadi gambar tadi dilihat kasusnya.
Nah, kaitan patung Pak ya, patung juga kalau dilihat dari sisi ilat hukumnya seperti itu. Jadi patung-patung yang bisa menjerumuskan kepada kesirikan-kesirikan ya, itu maka patung itu menjadi tidak boleh. Termasuk ya, mohon maaf ya, si pemahat patung yang tahu tujuannya, pokoknya mohon maaf ya, diminta pesanan membuat patung Bunda Maria, tapi Bunda Maria itu untuk disembah. Menurut saya lebih baik ya menolak saja, karena tujuannya sudah pasti itu untuk disembah. Lalu kemudian kalau tidak disembah, hanya sekedar hiasan di rumah saja ya, itu walaupun ilat hukumnya tidak disembah, mungkin ya juga perlu dipertanyakan tujuan memelihara patung itu ya apa itu. Ya, kalau cuman sekedar saja patung itu memang memiliki ya, walaupun ilat hukumnya di situ tidak disembah itu, tetapi ada unsur-unsur yang lainnya yang menurut saya itu juga bisa memberikan madorot itu ya. Jadi madorot dari sisi keyakinan, lalu juga madorot dari hal-hal yang lainnya ya. Jadi di umat Islam itu ya kiranya memang kurang pas saja ya, untuk memelihara patung, walaupun mungkin alasan dia ya itu kami kan tidak menyembah patungnya. Mungkin dari sisi ilat hukumnya memang betul ya, itu tidak disembah sehingga tidak termasuk kategori haram, tetapi juga tidak persoalan itu saja, perlu dipertimbangkan sisi yang lainnya, tujuan patung dipelihara itu apa dan seterusnya. Karena juga ada hadis yang lain juga memang ya, patung-patung itu salah satunya juga bisa menjadi media Pak ya. Jadi media, mohon maaf ya makhluk yang gaib itu, makhluk gaib juga bisa menjadi media, yaitu kita buang saja atau tidak perlu ada dipelihara di rumah walaupun tidak berniat untuk menyembahnya. Demikian Pak.